Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini untuk mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Saleh Panjaitan pada mata kuliah manajemen perubahan yang berjudul Studi Kasus Resistensi Perubahan. Sebelumnya saya akan mengenalkan teman-teman saya. Saya selalu moderator nama Octaviani Alfia. Saya pemateri dengan bernama Muhammad Rafian Sawari. Saya bilang Abdul Saputra. Materi ketiga adalah mencari Gantoro. Baik, bisa langsung dimulai saja. Pertama itu bab 1 pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kemajuan bangsa untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki peran yang signifikan dan bahkan masih menjadi peran utama dalam penyiapan sumber daya manusia. Berbagai riset dan analisis menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing suatu bangsa. Pemerintah dengan giat mengusung dan mengembangkan program untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya dengan penyempurnaan kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum dalam arti sempit merupakan kumpulan berbagai mata pelajaran yang diberikan peserta didik melalui kegiatan yang digunakan proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Taba, dalam Unit 2008, kurikulum adalah rencana untuk pembelajaran. Pada 1999, menamakan kurikulum diartikan sebagai rangkaian atau susunan dari kegiatan pembelajaran dan pengalaman dari siswa di bawah naungan atau arah dari sekolah. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan sebagai pemateri kedua menyambung dari pembahasan awal dari Pak Octaviani. Baik, pembahasan kedua yaitu tentang implementasi kurikulum 2013 pada dunia pendidikan. Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki banyak kurikulum, terutama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan sendiri yang akan saya jelaskan kali ini yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa kita sebut juga KTSP. Kurikulum ini dipandang sesuai dengan program pendidikan yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Perbedaan tersebut nampak pada beberapa karakteristik kurikulum 2013, yakni pendekatan saintifik dan penilaian otentik dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 serentak diterapkan di semua jenjang pendidikan formal pada tahun ajaran 2014 sampai 2015. Setelah implementasi kurikulum 2017, diharapkan bahwa siswa atau murid mampu menghasilkan insan produktif, kreatif, dan inovatif untuk bersaing dalam dunia internasional. Hal itu dimungkinkan karena pada dasarnya kurikulum 2013 ini adalah suatu kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi. Secara prinsip konseptual memiliki beberapa kelebihan. Menurut Buryasa pada tahun 2013 menyatakan bahwa keunggulan kurikulum 2013 yaitu menggunakan dengan pendekatan saintifik berbasis karakter dan menggunakan pendekatan kompetensi pada bidang studi tertentu. Adapun beberapa kelebihannya antara lain kelebihan kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kelebihan kurikulum 2013 ini dipandang dari faktor internal adalah peserta didik diharapkan mampu memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk bersaing di dunia kancah internasional. Baik, terima kasih Mas Rafi atas penjelasan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kurikulum 2013. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan rancangan penelitian studi. Pada penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci pengumpul data. Tahapan pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Bapak Ibu Dewan Guru SMK PGRI UIN Kabupaten Blitar yang mendapatkan mandat untuk membelajarkan siswa kelas 10 dan kelas 11 yang sudah menggunakan
kurikulum 2013. Tahapan analisis data pada penelitian yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, mengkategorikan data ke dalam masing-masing fokus penelitian, dan menyimpulkan data pengecekan kesahan data melalui ketekunan penelitian, pengamatan ulang, triangulasi sumber dan triangulasi data. Yang kedua, hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti. Ada beberapa gambaran mengenai faktor resistensi guru SMK PGRI ini dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, yaitu buku panduan atau sumber belajar yang pas belum ditemukan saat proses perencanaan RTP berlangsung. Kemampuan siswa yang berbeda-beda, belum bisa menemukan cara untuk membuat siswa lebih aktif dan membuat siswa yang malas mempunyai rasa ingin tahu. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran mata pembelajaran produktif belum bisa sepenuhnya dilakukan karena mempertimbangkan kondisi alat praktik yang mahal, dan siswa tidak boleh dibiarkan untuk praktik tanpa ada pengawasan dari guru. Guru mengalami kesulitan untuk melakukan penilaian efektif masing-masing siswa saat proses. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Bang atas penjelasannya. Sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan para tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Peran guru SMK PGRI ini dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 mengikuti: pertama, guru melakukan diskusi dalam proses penyusunan RPP. Yang kedua, guru menyusun RPP mengenai langkah yang sesuai. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran secara rinci. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Yang kelima, guru memberikan pendidikan karakter. Yang keenam, guru membimbing siswa dalam belajar sesuai pendekatan saintifik. Yang ketujuh, guru memiliki dan menggunakan metode, media, dan sumber belajar yang bervariasi. Yang kedelapan, guru melakukan penilaian kritik. Yang kesembilan, guru memilih dan menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Dan yang terakhir, guru memberikan pelajaran dari bidang. Kemudian saya akan menjelaskan saran. Kepala SMK PGRI ini diharapkan dapat memonitor peran guru dengan mengimplementasikan kurikulum 2013 dan memberikan arahan melalui pertemuan atau kepada guru yang belum melaksanakan peran yang diberikan dengan guru. Maka dari guru SMK PGRI ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait kurikulum 2013 dengan mengikuti diklat, khususnya guru mata pelajaran produktif. Kemudian meningkatkan kualitas dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 yang terdiri dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Lalu manajemen waktu pembelajaran dengan baik supaya tidak lupa untuk melakukan penilaian proses pembelajaran. Dan terakhir, lebih kreatif mengelola pembelajaran supaya siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan ke belakang. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Kami ingin membuka jawaban. Ya Mas. Pertanyaannya. Izin bertanya, apa aja sih yang dilakukan oleh seorang manajer perubahan? Itu saja Mas pertanyaannya. Apa yang dilakukan manajer dalam melakukan perubahan itu ya? Iya. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Yang dilakukan manajer dalam melakukan perubahan itu fokus utamanya adalah dampak perubahan terhadap organisasi dan staf. Mereka bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak buruk perubahan dan memaksimalkan manfaatnya, yang seringkali melibatkan dampak emosional dari perubahan pada individu masing-masing. Kurang lebih begitu Mas dari jawaban pertanyaan Mas. Ada lagi Mas pertanyaannya? Oh iya. Ya Kak, pertanyaannya. Ya, izin bertanya Kak, Ya. apa praktik terbaik dalam manajemen perubahan organisasi?
berkontribusi menuju organisasi masa depan dengan cara yang membuat mereka merasa memiliki perubahan. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada pertanyaan lagi? Yang terakhir, tanya ketiga. Dimas, tanya ketiga boleh? Ya, izin bertanya Kak, Iya. kapan sebaiknya perubahan organisasi dilakukan? Baik. Dengan pertumbuhan teknologi yang konstan dan eksponensial, organisasi harus terus berkembang agar tetap kompetitif karena pelanggan mengharapkan tingkatan produk dan layanan. Oleh karena itu, ini selalu saat yang tepat untuk berubah. Selama sponsor perubahan yang membangun kawasan bisnis untuk perubahan tersebut, hal ini hampir selalu dibutuhkan. Organisasi harus mempraktikkan budaya berpikir tangkas dalam manajemen perubahan agar tetap berkelanjutan dan